Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rosalia Ciinda dengan NIM 16230300022, kelas A reguler sore. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk menjelaskan materi COVID-19 dengan menggunakan teori metode Rosipy. Tugas UAS, mata kuliah Sosiologi Terapan. Yang pertama, rule. Rule adalah faktor bahwa orang berperilaku tidak hanya dalam satu peraturan, tetapi dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang sering saling berkait. Oleh sebab itu, pembuatan harus melalui mengingat peraturan perundang-undangan lain yang mungkin ada kaitannya baik secara vertikal maupun horizontal. Adapun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berisi tentang penetapan Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19. Dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang. Sekarang ketika flu biasa, ketika flu biasa, batuk-batuk, sesak nafas, dan penyakit bawaan dan meninggal, rezim kesehatan dimasukkan ke dalam kategori COVID-19. Dalam penanganan COVID-19, pemerintah menyalurkan dana yang besar kepada pihak rumah sakit yang menangani pasien COVID-19. Para pasien yang terpapar oleh COVID-19, segala perawatan dan medis ditanggung oleh pemerintah. Sekarang ketika flu biasa, batuk-batuk, sesak nafas, dan memiliki penyakit bawaan dan meninggal, rezim kesehatan dimasukkan ke dalam kategori COVID-19. Rezim kesehatan membuat peraturan tersendiri. Di sini sudah memiliki dua peraturan atau undang-undang yang berbeda. Yang pertama dari pihak pemerintah dan yang kedua dari pihak kesehatan. Karena peraturan pemerintah telah ditetapkan kepada rumah sakit yang menangani pasien yang terpapar oleh COVID-19, biayanya ditanggung oleh pemerintah. Peraturan pemerintah menetapkan para ODP dan PDP yang karantina segala kebutuhan sehari-hari selama masa karantina dipenuhi oleh pemerintah. Semua dana telah disalurkan di pihak kesehatan yang menangani kasus tersebut. Akan tetapi ketika orang yang mudik dan sampai ke tempat tujuan, pihak kesehatan hanya melakukan pemeriksaan kesehatan secara umum saja, karantina di rumah masing-masing. Yang kedua yaitu opportunity, adalah faktor lingkungan atau eksternal dari pihak-pihak yang akan dituju, yang juga harus diketahui secara jelas, sehingga memungkinkan mereka berperilaku sesuai dengan perintah atau larangan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat. Faktor ini menuntut pembuat peraturan perundang-undangan memahami tentang konfigurasi dan keadaan real masyarakat yang akan dikenakan peraturan yang akan dibuat, sebab hukum yang tak berpijak pada realitas sosial tak akan dapat bekerja secara efektif. Lantas, bagaimana sebenarnya pembiayaan bagi pasien corona COVID-19 mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan pembiayaan penyakit yang telah ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB atau wabah sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Di sini, karantina kesehatan pembiayaan penyakit
yang diderita oleh pasien COVID-19 semua ditanggung oleh pemerintah. Banyak pasien yang sakit biasa, tapi pihak kesehatan masuk ke dalam data pasien COVID-19, melakukan karantina mandiri, dan semua biaya kesehatan ditanggung oleh pemerintah. Rumah sakit yang memiliki jumlah pasien COVID-19 yang banyak akan memiliki dana yang besar dari pihak negara. Kemudian, Kementerian Kesehatan Kesejahteraan juga telah menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan atau KMK nomor HK 0107 238 2020 tentang petunjuk teknis klaim biaya perawatan pasien pandemi COVID-19. Banyak pasien yang meninggal karena punya penyakit bawaan atau karena flu dan batuk biasa dan meninggal. Pasien tersebut termasuk dalam pasien COVID-19. Atas biaya perawatan dari kesehatan semua telah ditanggung oleh pemerintah. Ketika pasien tersebut meninggal dan pengurus jenazah sampai ke pemakaman semua diurus oleh pihak kesehatan. Semua biaya perawatan sampai ke pemakaman semua ditotal dan biaya tersebut ditanggung oleh pemerintah. Yang ketiga yaitu capacity, adalah faktor yang terkait dengan ciri-ciri pelaku atau internal yang memungkinkan punya masalah yang bisa didorong mereka untuk menyulit mereka tidak memungkinkan untuk menaati peraturan perundang-undangan. Pada umumnya, pasien yang sakit dan masuk rumah sakit dan divonis terjangkit virus corona karena memiliki ciri-ciri penyakit seperti terjangkit virus corona. Flu, batuk-batuk, dan sesak nafas memungkinkan bukti yang kuat bagi kaum kesehatan bahwa pasien tersebut terjangkit virus corona. Di sini menyulitkan bagi para pasien tersebut, di mana di lingkungan masyarakat dikucilkan. Banyak orang yang tidak mau dekat dengannya, begitu pula dengan keluarganya. Yang keempat tentang communication, adalah faktor peran pihak yang berwenang atau aparat dalam mengambil langkah-langkah. Apakah sudah memadai atau belum untuk mengomunikasikan peraturan perundang-undangan kepada pihak yang dituju. Pihak yang dituju untuk berlakunya peraturan perundang-undangan itu harus mendapat informasi yang jelas. Yang jelas juga bukan hanya kita yang harus mendapat informasi tentang mereka, tapi juga mereka harus mendapat informasi dari kita tentang peraturan perundang-undangan yang akan dibuat. Oleh sebab itu, komunikasi dan publikasi melalui media massa menjadi sangat penting. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang wabah penyakit menular. Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1944 nomor 20. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 45 tahun 2014 tentang penyelenggaraan survei kesehatan atau Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 13. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1501 2010 tentang jenis penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya. Berita Negara Republik Indonesia pada tahun 2010 nomor 503. Kemampuan dari masyarakat untuk melawan peraturan dari pemerintah sangat rendah. Masyarakat tidak punya wewenang untuk melawan peraturan yang telah ditetapkan dari pemerintah. Sekalipun masyarakat tahu kalau penyakit yang dideritanya bukan penyakit COVID-19, dan itu karena pasien tersebut punya penyakit bawaan yang akan tetapi punya kemampuan untuk menentukan pihak kesehatan. Di sini rendahnya kapasitas dari masyarakat. Masyarakat mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak kesehatan, karena pihak kesehatan punya wewenang atas itu.
pihak kesehatan kuat di alat untuk mengecek kesehatan dari masyarakat. Yang berikutnya tentang inters terkait dengan pandangan tentang manfaat bagi pelaku atau peran atau pembuatan undang-undang maupun yang terkena atau masyarakat yang diaturnya. Adapun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berisi tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang. Dalam peraturan telah ditetapkan bahwa sistem keuangan untuk penanganan COVID-19 ditanggung oleh pemerintah. Di sini pihak kesehatan punya peluang besar untuk membuat peraturan sendiri, yang artinya banyak pasien yang punya penyakit bawaan dimasukkan ke dalam pasien COVID-19. Cara penanganan medis untuk pasien tersebut seperti pasien yang terpapar virus corona. Keuntungan besar bagi mereka pihak kesehatan karena wilayah yang menangani pasien COVID-19 disalurkan dana yang cukup besar dari pihak pemerintah. Namun bagi pihak pasien dikucilkan dari lingkungan sekitarnya dan dari keluarga atau lainnya. Yang berikut tentang proses adalah prosedur bagi pelaku peran untuk memutuskan apakah akan memenuhi atau mematuhi atau tidak akan mematuhi terhadap peraturan perundang-undangan. Dari faktor ini terkandung juga keharusan agar pembentukan peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan mekanisme yang berlaku untuk itu, yang jika tidak diperhatikan produknya dapat terkena atau menguji yudisial secara formal. Di sini tentang pertimbangan ditetapkan oleh PMK nomor 30 2020, yaitu untuk melaksanakan ketetapan pasal 2 ayat 2 tentang peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan. Begitu banyak peraturan perundang-undangan dari pemerintah yang telah ditetapkan untuk dipatuhi bersama. Namun di sisi lain masih ada yang melanggar peraturan tersebut. Tim COVID-19 mempunyai kapasitas untuk melanggar peraturan tersebut karena mereka mempunyai bukti tersendiri, yaitu dengan pemeriksaan alat kesehatan kepada pasien yang sakit bukti sakit karena COVID-19, melainkan karena mempunyai penyakit bawaan. Pasien tersebut mereka masukkan ke dalam data pasien COVID-19. Begitu banyak pasien yang divoniskan terjangkit virus corona, maka semakin banyak pula dana yang masuk dalam penanganan kasus tersebut. Ada begitu banyak keluarga dari pasien yang dinyatakan terpapar oleh virus corona yang mengeluh. Mereka menyatakan kalau dia terpapar oleh virus corona, kenapa kami tidak terjangkit? Karena virus atau wabah ini sifatnya jangkit bila ada orang yang komunikasi langsung atau bersentuhan langsung dengan korban. Kasus seperti ini yang membingungkan masyarakat. Alat kesehatan yang rusak atau macam apa lainnya yang semua orang yang mempunyai persepsi masing-masing tentang kasus seperti ini. Sakit karena flu atau batuk biasa dan sudah lama menderita penyakit asma ketika diperiksa di pihak kesehatan dinyatakan terjangkit oleh virus corona. Di sini tim COVID-19 mempunyai kapasitas untuk melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Yang berikutnya tentang ideologi. Terkait dengan masalah yang lebih luas cakupnya, yakni nilai, sikap, selera, bahkan mitos-mitos dan asumsi-asumsi tentang dunia, agama, kepercayaan politik, sosial, dan ekonomi. Ketika orang yang terpapar oleh virus corona meninggal, semua sistem terjadinya terisolasi. Tidak adanya transparan, pemakaman hanya dilakukan oleh pihak rumah sakit, jenazah tidak sampai 24 jam sudah dimakamkan, pihak keluarga juga tidak ikut pemakaman, semuanya sifatnya tertutup. Terisolasi atau tidak adanya transparan hanya dilakukan oleh para pasien COVID-19, bukan pasien yang punya sakit bawaan, terus divoniskan menjadi pasien yang meninggal karena COVID-19. Pemakaman jauh dari keluarga, jauh dari keramaian, begitu meninggal langsung urus kubur, tidak ada keluarga yang diperbolehkan untuk mengikuti proses pemakaman. Semuanya jalan sesuai dengan ideologi dari tim penanganan COVID-19. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya.